Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rizna di DWD. Kali ini saya memasak sayur santan, daun labu, dan tahu. Menu sederhana yang sangat enak, kuahnya sedap banget. Biasanya daun labu ini ditumis ya teman-teman. Nah, kali ini saya memasaknya dengan kuah santan. Ini benar-benar recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Kuahnya sedap. Cara membuatnya mudah, bumbunya seperti biasa yang simple-simple saja dan yang pasti mudah didapat. Untuk bahannya saya menggunakan tahu putih sebanyak 6 kotak ukuran sedang ya teman-teman, atau bisa juga menggunakan tahu kuning, disesuaikan selera saja. Kemudian ini tahunya saya potong menjadi 9 bagian seperti ini, atau mau dipotong menjadi 4 juga boleh, atau mau dipotong menjadi 2 juga boleh, disesuaikan selera saja. Kemudian tahunya digoreng ya teman-teman. Ini minyaknya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Ini tahunya digoreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Sambil menunggu tahunya matang, kita akan siapkan bahan-bahan dan bumbu-bumbunya ya. Sekarang kita siapkan dulu daun labunya. Ini saya menggunakan 3 ikat seperti ini ya teman-teman. 1 ikat itu isinya sedikit sekali ya, jadi saya gunakan 3 ikat. Dan ini akan saya potong-potong seperti ini. Ini bagian atasnya masih muda, langsung aja kita potong ya. Kemudian untuk daunnya ini yang lebar bisa kita potong-potong aja agak kecil-kecil seperti ini, atau disesuaikan selera saja. Lakukan sampai semuanya dipotong ya. Kalau sudah, bisa taruh dalam wadah dan kita cuci sampai bersih. Dan sekarang kita sisihkan dulu. Biar kuahnya sedap, ini saya tambahkan udang segar ya teman-teman. Ini nggak banyak, saya pakai sekitar 1 on atau 100 gram. Ini bagian kepala tidak saya buang, bagian kulit juga tidak saya buang ya. Bagian punggung ini dibelah seperti ini, kemudian bagian item-itemnya ini dibuang ya, kotorannya. Ini biar sedap aja ya teman-teman kalau kulitnya tidak dibuang ya. Dan udang ini akan saya cuci, kemudian disisihkan dulu ya. Lanjut siapkan bumbu halusnya. Saya menggunakan bawang putih agak banyak ya. Ini dipotong kecil-kecil sebelum dihaluskan. Sisihkan dulu. Kemudian juga ada bawang merah. Ini agak banyak lagi ya dibanding bawang putihnya. Lebih banyak bawang merahnya. Ini dipotong-potong juga ya sebelum dihaluskan. Oke, sekarang sisihkan dulu. Saya juga menggunakan cabai merah keriting ya teman-teman, biar warnanya nanti agak sedikit kemerahan. Ini dipotong-potong kecil aja seperti ini. Kemudian untuk rasa pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit hijau, boleh juga diganti dengan cabai rawit yang merah. Kemudian ada kemiri, ini sudah saya sangrai terlebih dahulu. Kebetulan hari ini sempat untuk menyangrai kemiri ya. Kemudian ada kunyit, ini saya menggunakan sedikit saja kunyitnya. Kemudian saya tambahkan lada butiran sedikit saja. Kemudian tambahkan ketumbar butiran. Dan saya tambahkan juga jintan ya teman-teman, sedikit saja ya untuk jintannya. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Oke teman-teman, kembali ke tahu ya. Ini sudah matang, tahunya sudah kecoklatan seperti ini. Bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Kurangin minyak, kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Lalu tambahkan 1 batang serai, 1 ruas lengkuas, daun salam, dan juga daun jeruk. Ini saya sobek dulu ya biar aromanya lebih keluar. Kemudian ditumis sampai harum bumbunya ya, dan matang, warnanya juga berubah agak kemerahan atau kecoklatan. Kalau sudah matang bumbunya, bisa kita masukkan udang. Ini ditumis kembali sampai aroma udangnya keluar, warnanya juga berubah ya, untuk udangnya agak kemerahan. Nah, ini sudah matang teman-teman. Sekarang bisa kita tambahkan air ya. Untuk takarannya ini bisa disesuaikan selera saja. Ini saya menggunakan 1 blender yang tadi saya pakai itu, kemudian saya tambahkan sedikit lagi. Kalau airnya sudah mendidih, bisa kita masukkan sayuran daun labunya ya. Kemudian diaduk-aduk sampai tenggelam ya ini daun labunya. Masak sampai daun labunya matang.
Untuk memasak daun labu ini agak sedikit lama ya teman-teman, tidak seperti kita kalau memasak bayam atau kangkung ya. Oh ya teman-teman, ini tadi daun labunya sudah matang dan tahunya sudah saya masukkan. Mohon maaf banget kameranya mati ya, saya lupa nggak onin. Oke, selanjutnya masukkan santan instan. Saya menggunakan 1 bungkus saja. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar boleh banget, silahkan saja ya, disesuaikan selera. Kalau sudah tercampur rata, sekarang saya akan tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Apabila teman-teman suka, bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata, masak sampai kuahnya mendidih. Jangan lupa untuk koreksi rasa, kalau masih kurang asin bisa ditambahkan lagi garamnya. Dan ini kuahnya sudah mendidih ya teman-teman, saya tambahkan dulu bawang goreng di atasnya, kemudian diaduk sebentar. Ini biar aromanya lebih harum ya, dan rasa kuahnya juga makin sedap. Oke teman-teman, kalau sudah matang tanak bisa kita matikan kompornya dan lanjut kita akan plating ya, pindah ke mangkok saji. Ini masih ngebul asapnya, masih panas banget. Ini aromanya benar-benar sangat harum banget teman-teman, dan kuahnya tuh sedap banget, apalagi ada udangnya ya, itu yang bikin makin mantap rasanya. Oke teman-teman, sayur santan, daun labu dan tahu sudah siap untuk disajikan, dinikmatin bersama nasi putih, sudah nggak perlu lauk lagi, cuma makan sama sayur ini aja sudah sangat enak banget teman-teman. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah, silahkan nanti dicobain ya, sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bumbunya juga sangat sederhana sekali. Pertama kita siapkan cabai. Ini saya menggunakan 3 macam ya, ada cabai rawit merah, kemudian ada cabai merah keriting dan juga cabai merah besar. Kemudian cabai ini akan saya rebus sampai cabainya empuk. Sambil menunggu cabainya empuk, kita akan siapkan bahan-bahan yang lainnya. Di sini saya menggunakan 1 buah labu siam, ukurannya lumayan besar ya teman-teman. Ini saya potong bagian ujungnya, kemudian saya usap-usap seperti ini, saya aduk biar getahnya keluar. Lalu potong labu siam sesuai selera. Ini boleh dikupas terlebih dahulu atau dipotong terlebih dahulu baru dikupas seperti ini. Kemudian diiris dan diiris lagi seperti korek api. Masukkan ke dalam mangkok yang sudah diberi air. Selanjutnya cuci labu siam sampai bersih. Bahan selanjutnya ada udang. Ini saya menggunakan 8 ekor tapi ukurannya lumayan agak besar ya teman-teman. Ini sudah saya buang bagian kepalanya, dan ini kulitnya tidak saya buang ya teman-teman. Kalau teman-teman kulitnya mau dibuang silahkan. Ini bagian punggungnya akan saya sayat seperti ini untuk mengeluarkan kotoran di bagian punggung. Teman-teman bisa lihat di sini ada kotoran hitam-hitam seperti ini. Nah ini kita buang dan lakukan pada semua udang ya teman-teman. Lalu udangnya ini akan saya bilas lagi. Untuk bumbu yang akan dihaluskan, ini cabai yang sudah direbus tadi. Tuang saja ke dalam blender ya teman-teman. Kalau mau diulek juga silahkan. Kemudian juga ada bawang putih, bawang merah, kemudian ada kunyit. Ini saya menggunakan setengah cm. Kemudian kemiri, ketumbar dan juga lada bubuk, semua dimasukkan ke dalam blender. Untuk membantu menghaluskan, bisa ditambahkan air ataupun minyak goreng. Setelah bumbunya halus, siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya. Tumis bumbunya sampai mengental, berubah warna dan juga harum. Menumis bumbunya ini lumayan agak lama ya teman-teman, karena kita menghaluskannya tadi menggunakan air. Ini sudah mulai mengental seperti ini. Lalu masukkan udang. Ini kita masukkan semua. Lalu tumis kembali bumbunya bersama udang. Ini biar aromanya lebih wangi lagi ya teman-teman, lebih harum.
Untuk takaran bumbu dan juga bahan-bahan yang digunakan bisa kalian cek di kolom deskripsi ya teman-teman, ada di bawah video, silahkan nanti diklik di situ. Oke teman-teman, selanjutnya ini ditambahkan air secukupnya saja. Dikira-kira ya kuahnya mau seberapa. Aduk sebentar. Tambahkan 2 lembar daun salam, lengkuas yang sudah dimemarkan, jahe yang sudah dimemarkan, dan juga 3 lembar daun jeruk. Ini disobek ya biar aromanya tambah harum lagi. Lalu masukkan labu siam yang sudah diiris dan dicuci bersih. Biar labunya cepat matang, bisa kita tutup. Oke teman-teman, ini sudah matang labunya. Lalu tambahkan santan. Di sini saya menggunakan santan instan 1 bungkus saja. Apabila teman-teman mau menggunakan santan segar, silahkan saja, dan air untuk merebus sayurnya dikurangin ya teman-teman. Lalu aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan garam. Ini untuk garam dikira-kira saja ya teman-teman. Kemudian kaldu jamur. Nanti kalau cek rasa masih kurang garam bisa ditambahkan lagi. Oke teman-teman, sekarang akan saya cek rasanya ya. Ini kuahnya juga sangat kental, sangat enak banget. Ini rasa asinnya masih kurang sedikit, akan saya tambahkan garam. Saya aduk lagi. Oke teman-teman, ini sudah matang, rasanya sudah pas. Akan saya matikan kompornya ya, dan akan saya pindah ke mangkok saji. Bagaimana teman-teman setelah menyaksikan videonya dari awal? Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bumbunya juga sangat simpel sekali ya. Ini aromanya benar-benar sedap banget loh teman-teman. Silahkan nanti dipraktekkan. Resep ini sangat recommended buat teman-teman yang ada di rumah, yang pasti keluarga kalian akan menyukainya. Untuk tingkat kepedesan bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Oke teman-teman, inilah menu masakan hari ini. Sambal goreng labu siam dan juga udang. Warnanya sangat cantik sekali, aromanya juga sangat menggugah selera, rasanya sangat enak, sedap, lezat, ada gurih, manis, dan juga rasa pedasnya. Pokoknya rasanya ini sangat istimewa untuk makan bersama nasi putih hangat, sangat nikmat banget. Untuk bahannya, ini saya menggunakan 10 kotak tahu putih. Ini ukurannya kecil ya teman-teman, jadi untuk tahunya ini tidak saya potong, saya biarkan utuh aja seperti ini. Sisihkan dulu. Kemudian juga ada tempe, ini saya menggunakan sepertiga papan ya. Dan tempenya ini sangat tebal ya teman-teman. Teman-teman juga boleh menggunakan yang 1 papan ukuran kecil ya, atau bisa juga disesuaikan kebutuhan saja untuk jumlah tahu dan tempenya. Oke, sekarang tempenya ini saya potong ukuran 1 cm ya untuk ketebalannya. Oke, sekarang lanjut kita goreng. Kita goreng dulu tahunya. Kalau teman-teman mau menggunakan tahu coklat, tahu yang sudah matang ya, boleh-boleh saja, silahkan disesuaikan saja ya. Kalau bagian bawahnya sudah berkulit, warnanya kecoklatan, bisa kita balik. Ini tahunya digoreng sampai semuanya berkulit ya teman-teman, sampai warnanya coklat semua seperti ini. Kalau sudah matang, warnanya sudah coklat semua, bisa kita angkat. Oke, kita tiriskan dulu. Lanjut kita goreng tempenya. Kita masukkan semua. Untuk tempe ini digoreng sebentar saja ya teman-teman, tidak usah terlalu kering. Kalau bagian bawah sudah warnanya kuning seperti ini, bisa kita balik. Tidak perlu kita goreng sampai kecoklatan ya. Oke teman-teman, ini sudah matang tempenya, kita angkat.
tiriskan dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang putih, ini bawang putihnya diiris kecil-kecil ya teman-teman sebelum dihaluskan. Kemudian juga ada bawang merah, ini jumlahnya lebih banyak, ini sama diiris kecil-kecil aja seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan kemiri 3 butir ya, ini sudah saya sangrai terlebih dahulu, dipotong kecil-kecil juga. Kemudian ada 1 cm kunyit, ini kunyitnya sudah saya bakar. Kemudian juga ada cabai merah keriting, ini cabainya dipotong-potong kecil-kecil aja seperti ini ya. Kemudian biar ada rasa pedasnya, ini saya tambahkan 3 buah cabai rawit merah. Kemudian tambahkan setengah sendok teh lada butiran, 1 sendok teh ketumbar butiran, dan setengah sendok teh jintan. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Panaskan penggorengan, beri sedikit minyak, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Kita tumis bumbunya sampai matang. Untuk menumis bumbu ini jangan buru-buru ya teman-teman, biarkan bumbunya itu benar-benar matang. Oke, sekarang kita masukkan bumbu cemplungnya dulu teman-teman. Ini ada daun salam, lengkuas, kemudian ada jahe, daun jeruk, dan juga ada serai yang sudah dimemarkan ya. Masukkan semua. Kemudian tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang, aromanya harum, dan juga warnanya berubah kemerahan seperti ini. Nah, ini sudah matang bumbunya ya teman-teman. Selanjutnya akan saya tambahkan dengan air. Ini saya koretin dulu ya bekas blenderannya. Lanjut masukkan santan segar. Ini saya pakai 800 ml dari setengah butir kelapa ya. Aduk sebentar. Oke, sekarang langsung kita tambahkan garam 1,5 sendok teh, kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Aduk sebentar. Masukkan tahu dan juga tempenya. Kita masukkan semua. Kalau sudah masuk seperti ini tahu tempenya, kita sering-sering aduk-aduk ya teman-teman. Apalagi ini santannya menggunakan santan segar ya, biar santannya tidak pecah. Ini kita aduk-aduk ya. Oke, saya koreksi rasa dulu teman-teman, dan ini rasanya sudah pas ya. Dan sebelum mendidih, ini seperti biasa ya, saya tambahkan bawang goreng ya, biar rasanya itu lebih sedap, aromanya juga lebih harum. Oke teman-teman, ini sudah mendidih, sudah tanak ya, rasanya juga sudah pas. Sekarang akan saya matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan cara membuatnya? Bumbunya juga simple ya, nggak neko-neko. Dan inilah hasilnya, gulai tahu tempe ala warteg. Sudah siap untuk disajikan. Untuk teman makan nasi putih anget, ini benar-benar sangat enak banget. Kuahnya sedap, gurih, sedikit ada pedasnya. Jadi ini anak-anak juga bisa makan ya. Yang pertama, siapkan ayam kampungnya. Ini saya menggunakan 1 ekor, sudah saya potong. Ini saya potong 1 ekor itu menjadi 14 bagian. Ini sudah saya cuci bersih, saya gunakan jeruk nipis. Kalau teman-teman di rumah tidak ada jeruk nipis, bisa diganti dengan garam ya. Kemudian dibilas, tambahkan serai dan juga jahe. Tambahkan air, ini dikira-kira saja airnya. Pokoknya ayamnya ini harus kecelup ya teman-teman. Kemudian tutup dan nyalakan kompornya. Rebus ayamnya sampai empuk. Silahkan gunakan teknik yang teman-teman tahu. Kalau teknik saya, ini saya rebus pagi hari. Setelah mendidih selama 10 menit saya matikan. Kemudian sore saya rebus kembali. Setelah 10 menit saya matikan. Baru besok paginya saya masak ya teman-teman, saya bumbuin. Oke teman-teman, ini ayamnya sudah empuk. Sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya. Dari bumbu yang akan dihaluskan dan bumbu yang tinggal dicemplungkan ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan bawang putih, agak sedikit banyak dari bawang merahnya. Ini saya gunakan 14 siung, bawang merahnya itu 13 siung. Kemudian ada 6 butir kemiri. Ini ada ketumbar utuh, saya gunakan 1 sendok makan munjung, kemudian setengah sendok makan jintan, 1 sendok teh lada bubuk, 1 cm kunyit, 2 cm kayu manis, 2 keping bunga lawang, 3 buah kapulaga, dan ini ada pala sedikit saja ya teman-teman, dan 2 bungkus kaldu jamur.
Kemudian cabai, ini saya menggunakan ada 4 macam cabai. Ada cabai merah besar, ini saya gunakan 2 buah. Kemudian juga cabai merah keriting 10 buah. Kemudian cabai rawit hijau dan juga cabai rawit merah, ini disesuaikan selera saja ya untuk tingkat kepedasannya. Dan ini cabainya sudah saya rebus biar nanti warnanya juga cantik dan baunya tidak langu. Kemudian untuk bumbu cemplungnya, ini saya menggunakan daun salam 3 lembar, 2 batang serai, 1 ruas lengkuas, 5 lembar daun jeruk, dan juga 1 lembar daun kunyit. Ini daun kunyitnya sudah saya potong-potong, dan ini semua sudah dicuci bersih ya teman-teman. Kemudian ada garam dan juga santan. Ini santannya saya gunakan 600 ml dari kelapa segar ya. Kalau santannya mau menggunakan santan instan juga silahkan ya teman-teman, disesuaikan selera masing-masing saja. Oke, sekarang siapkan blender. Ini bumbunya akan saya blender ya. Semua bumbu yang dihaluskan termasuk rempah-rempahnya tadi, bawang putih, bawang merah, cabai, kemudian ketumbar, lada, pala, jintan, dan juga ada kayu manis dan teman-temannya. Ini saya haluskan menggunakan blender karena ini cukup banyak ya, jadi saya nggak sanggup untuk mengulek. Tapi kalau teman-teman mau diulek ya silahkan. Katanya sih kalau diulek katanya lebih enak ya, tapi kalau menurut saya sih yang penting cara penumisan bumbunya yang benar, pasti rasanya juga sangat enak. Nah, ini bumbu yang sudah dihaluskan, teksturnya tuh sangat halus seperti ini. Selanjutnya akan saya tumis. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ke dalam minyak yang panas. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Dan tumis bumbunya ini sampai berubah warna dan juga baunya harum. Lalu tambahkan lengkuas yang sudah digeprek, daun salam, kemudian ada serai, daun jeruk. Ini seperti biasa ya, saya sobek dulu. Kemudian ada daun kunyit dan tumis kembali. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah matang ya, warnanya juga sudah cantik seperti ini. Ini baunya juga sudah sangat harum. Sekarang kita beralih ke ayam. Ini ayamnya juga sudah empuk ya teman-teman. Sekarang kita masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi. Masukkan semua. Ini sisa-sisanya diberi air ya teman-teman, sayang banget kalau kebuang. Lalu aduk sampai tercampur rata bumbunya, sambil terus direbus. Untuk kaldunya ini saya tetap menggunakan rebusan dari ayamnya. Selanjutnya akan saya tambahkan santan. Ini santannya dimasukkan semua. Untuk kuahnya itu disesuaikan selera masing-masing saja ya teman-teman. Kalau teman-teman kuahnya mau yang lebih banyak ya ditambahkan lagi santannya. Tambahkan garam. Ini saya kasih 1 sendok teh dulu. Kemudian 2 bungkus kaldu jamur. Aduk sampai tercampur rata. Kalau santan sudah masuk seperti ini harus sering diaduk ya, biar tidak pecah santannya. Ini akan saya cicipin dulu. Masih kurang asin, saya tambahkan lagi setengah sendok teh munjung ya. Untuk garam itu disesuaikan selera masing-masing teman-teman, karena tingkat keasinan garam juga berbeda ya, setiap merek pasti berbeda. Dan ini saya tambahkan juga bawang goreng biar aromanya lebih harum. Jadi sebelum mendidih semua itu bawang gorengnya dimasukkan. Setelah rasanya pas dan juga sudah mendidih, bisa kita matikan kompornya. Dan ini hasilnya ya teman-teman, yang sudah matang. Ini sudah saya matikan kompornya dan saya pindah ke mangkok saji. Ini akan saya plating, saya sajikan untuk makan. Warnanya sangat cantik sekali ya teman-teman, dan ini dagingnya itu sangat empuk ya, tanpa menggunakan presto. Kalau menggunakan presto rasanya pastinya berbeda ya, lebih enak kalau direbus manual. Oke teman-teman, gulai ayam kampung sudah siap untuk disajikan. Warnanya sangat cantik dan ini aromanya juga sangat enak banget, harum,
Pokoknya rasanya juga gurih, agak sedikit pedas, enak banget, sangat cocok dinikmati bersama keluarga di hari spesial. Untuk bahannya ini saya menggunakan 2 ikat pakis. Kalau di tempat saya itu pakisnya seperti ini teman-teman. Jadi bukan yang kuncup-kuncup gitu ya. Jadi pakisnya itu ada yang sebagian sudah tua. Di sini mungkin karena jauh dari pegunungan, jadi yang dijual seperti ini ya. Sekarang akan saya potong-potong. Ini bagian yang pangkalnya ada yang saya buang ya, karena ada yang sudah tua. Kita ambil bagian yang masih muda-muda saja. Setelah dipotong-potong, kita bisa masukkan ke dalam baskom, dan selanjutnya akan saya cuci dan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada tahu putih yang sudah saya goreng sampai warnanya kecoklatan seperti ini, dan kita sisihkan. Untuk bumbunya ini ada jintan, ada pala, kayu manis, lada, ketumbar, kemiri sudah disangrai, dan juga kunyit yang sudah disangrai, cengkeh, kapulaga. Kemudian juga ada cabai merah keriting ya teman-teman. Ini saya haluskan menggunakan blender atau menggunakan ulekan boleh ya. Kemudian ada bawang putih, bawang merah, kita masukkan. Ini sudah saya potong-potong ya. Kemudian rempahnya juga dimasukkan, kemudian ditambahkan dengan air ataupun minyak goreng ya. Kemudian dihaluskan sampai benar-benar halus bumbunya. Setelah bumbu dihaluskan, kita bisa tumis. Ini saya tambahkan minyak goreng secukupnya saja ya, nggak usah terlalu banyak, nanti biar kuahnya tidak terlalu berminyak. Tumis bumbunya sampai matang, berubah warna dan aromanya harum ya. Sekarang saya tambahkan dulu lengkuas, serai 1 batang yang sudah dimemarkan, daun salam, daun jeruk. Ini daun jeruknya boleh diremet-remet, boleh disobek ya. Kemudian ditumis kembali bersama bumbu-bumbunya ini sampai berubah warna seperti ini ya teman-teman. Ini aromanya sudah harum banget. Ini bumbunya sudah matang. Selanjutnya kita bisa masukkan daun pakisnya atau sayuran pakis. Ini bisa diaduk-aduk dulu. Kemudian tambahkan air. Kemudian aduk kembali sambil terus dimasak ya teman-teman. Kemudian masukkan tahu. Ini dimasak sampai daun pakisnya matang. Kalau daun pakisnya sudah matang, sudah empuk, bisa ditambahkan dengan santan. Bisa menggunakan santan segar ataupun bisa menggunakan santan instan ya. Kemudian tambahkan cabai rawit merah yang masih utuh. Kalau mau kuahnya lebih pedas, cabai rawitnya boleh dihaluskan ya. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur ataupun penyedap yang biasa teman-teman gunakan, silahkan apa saja ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Dan yang terakhir ini saya tambahkan bawang goreng ya, biar aromanya lebih sedap, rasanya juga lebih mantap lagi. Kemudian diaduk-aduk sebentar. Oke, setelah rasanya sudah pas dan ini sayurannya sudah matang semua, sudah mendidih tanah, bisa kita matikan kompornya ya. Oke, sekarang saya pindah ke mangkok. Ini akan saya hidangkan di meja makan ya. Warnanya sangat cantik sekali, aromanya juga sedap ya. Saya tambahkan lagi bawang goreng di atasnya biar makin mantap. Oke teman-teman, sayur, gulai pakis dan tahu sudah siap dihidangkan. Ini akan saya cobain ya. Saya makan dengan nasi putih. Ini dimakan dengan ketupat ataupun lontong juga sangat cocok banget ya. Dan saya tambahkan juga lauknya, telur dadar. Udah gini aja sudah sangat enak banget ya. Ini bisa buat menu tanggal tua ataupun menu tanggal muda juga sangat cocok banget. Rasanya benar-benar sangat sedap. Ini tidak enak juga, pokoknya enak ya. Pedasnya juga pas ya, tidak terlalu pedas. Silahkan nanti dicobain ya, resepnya sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bahannya juga sangat mudah untuk didapat ya. Di pasar-pasar juga ada, di supermarket juga ada.
Kali ini saya mau masak ikan pindang siram kuah santan kemangi. Ini saya pakai ikan pindang salem, satu keranjangnya isinya satu ya, dan ini saya beli 2 keranjang. Dan ini saya bersihkan bagian perutnya, ini saya belah dulu ya. Ini saya bersihkan menggunakan tisu saja ya teman-teman. Kalau langsung di air mengalir takutnya nanti pindangnya hancur, jadi ini saya ambil pakai tisu dulu, nanti baru saya bilas ya. Kalau teman-teman mau dicuci langsung dibersihkan bagian perutnya juga nggak apa-apa ya, silahkan saja. Dengan cara seperti itu juga boleh, tapi kalau saya sih lebih hati-hati, takutnya pindangnya hancur ya, karena kena air ya teman-teman. Dikerucukin pakai air saat membersihkan isi perutnya ini takutnya pindangnya bisa hancur. Oke, ini akan saya bilas ya teman-teman. Setelah ikannya dibilas, selanjutnya siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya saja ya. Dan ini pindangnya digoreng sampai matang. Dan ini ikannya sudah matang, selanjutnya akan saya taruh di dalam cobek, karena nanti saya penyajiannya menggunakan cobek. Kalau teman-teman mau dipindah ke piring juga silahkan ya. Oke, selanjutnya akan saya siapkan bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan 1 ruas lengkuas. Ini sebelum saya geprek, ini saya belah dulu biar nggak lari kemana-mana kalau digeprek. Ini sisihkan dulu ya. Kemudian ada 2 cm kencur, ini dipotong-potong. Kemudian 2 butir kemiri. Ini kemiri boleh disangrai dulu, boleh enggak ya. Kemudian ada 4 siung bawang merah. Ini diiris kecil-kecil biar nanti menghaluskannya gampang ya teman-teman. Ini nanti bumbunya akan saya ulek ya, karena bumbunya ini tidak banyak. Kemudian ada 4 siung bawang putih. Ini sama ya, diiris kecil-kecil saja. Kemudian ada 5 buah cabai keriting ya, cabai merah keriting. Ini biar warnanya nanti tidak pucat, jadi saya menggunakan cabai merah keriting biar warnanya kelihatan cantik ya. Dan juga ada cabai rawit. Ini cabai rawitnya saya gunakan sekitar 15 buah ya teman-teman. Ini cabai rawitnya saya menggunakan cabai rawit yang putih, ini tidak terlalu pedas. Kalau teman-teman yang suka pedas bisa diganti dengan cabai rawit merah. Oke, ini lengkuasnya saya sisihkan dulu. Sekarang siapkan cobek, kemudian tuang cabai dan juga bawang, kemiri dan juga kencur. Lalu dihaluskan. Kalau sudah halus bisa ditambahkan setengah sendok teh ketumbar bubuk. Kalau mau menggunakan ketumbar yang masih utuh bisa diulek bersama cabai ya. Karena ini saya menggunakan yang sudah halus, jadi saya ulek di belakang setelah cabainya halus. Sekarang siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Lalu tumis bumbunya sampai aromanya harum, bumbunya juga matang. Kalau sudah matang bumbunya bisa ditambahkan air. Ini saya tambahkan air 1 gelas. Oke, sekarang kita tunggu dulu sampai airnya mendidih. Sambil menunggu airnya mendidih, kita bisa siapkan bahan yang lainnya. Ini ada 1 buah tomat. Saya gunakan 1 buah dan diiris-iris sesuai selera saja. Ini saya iris enggak terlalu gede ya. Kemudian ada 1 genggam kemangi. Ini sudah saya cuci bersih. Kemudian juga saya menggunakan 1 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan garam. Ini secukupnya dulu ya, nanti dicicipin. Kemudian ada kaldu jamur. Ini opsional, bisa diganti dengan yang lainnya. Kemudian masukkan tomat. Terus sambil diaduk ya teman-teman, ngaduknya pelan-pelan saja. Sekarang akan saya cek rasa.
Dan ini masih kurang asin sedikit ya, akan saya tambahkan garam. Oh ya teman-teman, tadi lengkuasnya sudah saya masukkan, mohon maaf kameranya mati ya. Jadi ini lengkuasnya sudah masuk. Dan kalau sudah mulai mendidih seperti ini, yang terakhir kita masukkan daun kemanginya. Ini kemanginya bisa dipotong kecil-kecil, bisa gede-gede ya, sesuai selera saja. Setelah kemanginya masuk semua, aduk sebentar sambil terus dimasak ya teman-teman. Dan untuk kemangi ini kita masaknya sebentar saja ya, biar nanti rasa kemanginya itu masih terasa segar, tidak matang gitu ya teman-teman. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita matikan kompornya. Sekarang siapkan ikan yang sudah kita goreng tadi ya, lalu siramkan kuah santan kemanginya. Ini aromanya benar-benar sangat harum, kemanginya harum, kuah santannya dan lengkuasnya, pokoknya ini benar-benar sangat menggugah selera sekali. Dan tomatnya ini juga masih segar ya, tidak terlalu matang banget. Oke teman-teman, menu kita hari ini sudah selesai. Inilah hasilnya, ikan pindang siram kuah santan kemangi. Ini benar-benar sangat recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Ini rasanya tuh kuahnya sedap banget ya teman-teman. Terus ada rasa kemanginya, ada tomatnya, rasa pedasnya, benar-benar mantap, sangat cocok banget. Ikan pindang disiram kuah santan kemangi seperti ini. Silahkan nanti dipraktekkan resep dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Oke teman-teman, ini sudah saya siapkan 250 gram udang segar. Ini sudah saya bersihkan bagian kepalanya ya teman-teman, ini sudah saya cuci bersih. Kemudian bagian kaki-kakinya ini saya gunting ya, saya bersihkan biar rapi. Untuk udang yang saya gunakan ini ukurannya sedang ya teman-teman. Setelah dipotong bagian kaki-kakinya seperti ini, sekarang kita sayat atau kita buka ini bagian punggungnya ya. Nah sekarang keluarin kotorannya ya teman-teman. Ini yang hitam-hitam itu kotoran dari udangnya juga ya. Oke, lakukan sampai semuanya dibersihkan ya. Kalau semuanya sudah dibersihkan seperti ini, kita cuci lagi ya sampai benar-benar bersih dan sisihkan. Kemudian untuk bahan kedua ini saya menggunakan kangkung akar. Ini saya gunakan 2 ikat, tapi ikatannya kalau di sini tuh kecil-kecil ya teman-teman. Kemudian akarnya ini sudah saya buang ya, sudah saya cuci bersih juga. Kemudian yang bagian agak bawah ini saya buang ya. Kemudian dipotong sesuai dengan selera saja ya. Untuk potongan sayurannya ini boleh dipetikin, boleh dipotong seperti yang saya lakukan saat ini. Kemudian sisihkan dulu. Untuk bumbu cemplungnya ini saya menggunakan 1 ruas lengkuas. Ini saya iris tipis-tipis saja seperti ini, atau boleh juga digeprek ya. Kemudian sisihkan. Kemudian ada jahe, ini saya menggunakan setengah senti, jadi jahenya sedikit aja ya, digeprek aja seperti ini. Nah ini untuk bumbu cemplungnya teman-teman, saya tambahin daun salam dan juga daun jeruk. Kemudian saya juga menggunakan santan instan 1 bungkus saja. Untuk bumbu halus ini saya menggunakan 5 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan seperti biasa dipotong kecil-kecil seperti ini. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan 6 siung, ukurannya sedang ya. Kalau kecil-kecil harus lebih banyak lagi teman-teman. Sisihkan. Kemudian ada kunyit, ini juga setengah senti saja ya, jangan terlalu banyak. Saya menggunakan 3 butir kemiri. Ini boleh disangrai, boleh tidak ya kemirinya. Kemudian ada cabai merah keriting, ini saya menggunakan 5 buah saja. Cabai merah keriting ini tidak pedas ya, ini untuk warnanya biar cantik. Kemudian untuk rasa pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit yang hijau. Kalau teman-teman tidak suka pedas, cabai rawit hijaunya bisa di skip. Kemudian bumbunya ini dihaluskan menggunakan blender. Tambahkan setengah sendok teh ketumbar butiran, 1/4 sendok teh lada bubuk, 1/4 sendok teh jintan biar aromanya harum ya. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Siapkan penggorengan, beri sedikit minyak, kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Bumbunya ini ditumis sampai berubah warna
aromanya juga harum ya. Oke teman-teman, sekarang masukkan bumbu cemplungnya dulu ya. Ini daun jeruknya saya sobek-sobek dulu, kemudian masukkan semua bumbu cemplung, tumis kembali sampai bumbunya ini benar-benar matang, aromanya harum, berubah warna agak kemerahan seperti ini. Nah sekarang bisa kita masukkan udangnya terlebih dahulu. Kemudian udangnya ini ditumis bersama bumbu sampai warnanya berubah kemerahan, aromanya juga semakin harum, aroma udangnya bisa keluar, dan ini nanti bikin kuah kaldunya tuh sedap ya teman-teman. Lalu tambahkan air, ini saya kasih 3/4 dari blender yang saya gunakan, atau bisa disesuaikan selera masing-masing untuk jumlah airnya ini. Kemudian dimasak sampai kuahnya mendidih. Setelah kuahnya mendidih, kita bisa masukkan kangkung yang sudah kita potong-potong ya. Lalu aduk sampai tercampur rata dan kangkungnya ini kecelup semua ya teman-teman. Nah ini kangkungnya sudah kecelup semua. Sekarang saya tambahkan santan instan. Ini saya menggunakan satu bungkus yang ukuran 65 ml. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan gula pasir ya. Ini tidak saya tambahkan gula pasir karena sudah ada rasa manis dari udangnya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, sekarang akan saya cicipin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih kurang asin sedikit teman-teman, saya tambahkan garam lagi. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Kalau sudah mendidih tanak, bisa kita matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Aromanya benar-benar harum banget, semerbak ya, sangat menggugah selera. Warnanya juga masih cantik hijaunya ya teman-teman. Tada, inilah masakan saya hari ini, kangkung udang kuah santan. Benar-benar aromanya sangat menggugah selera, warnanya masih cantik, dan ini benar-benar sedap banget kuahnya. Dan saya akan langsung makan dengan nasi putih ya teman-teman. Ini sudah saya siapkan nasi putih, saya kasih udangnya, kasih sayur kangkungnya, dan saya tambahkan juga kuahnya ya. Ini benar-benar sangat menggoda sekali aromanya. Oke, saya cicipin dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar mantap, rasanya juara teman-teman. Ada rasa gurih, pedas, sedap banget. Dan sekarang saya akan makan udangnya ya. Dan ini bagian kepala paling enak tuh disesep-sesepin ya teman-teman. Dan ini juga saya akan ambil daging udangnya dan saya makan dengan nasi dan sayurnya ya. Benar-benar rasanya tuh juara banget. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya mau lanjut makan dulu ya. Nanti dicobain resepnya, sangat mudah, bumbunya simple, bahannya juga sederhana sekali. Yang pasti di warung-warung juga ada ya. Dan ini benar-benar rasanya itu recommended buat teman-teman yang ada di rumah untuk menu harian. Ini sangat cocok banget. Oke teman-teman, ini yang pertama saya akan merebus telurnya dulu. Ini saya gunakan 6 butir. Untuk jumlah telur ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan saja ya teman-teman ya. Boleh lebih dari 6 butir. Rebus telurnya sampai matang. Dan ini hasil telur yang sudah direbus ya teman-teman, sudah saya kupas juga. Kemudian untuk bahan yang kedua, ini saya menggunakan labu sawah. Kalau di tempat saya namanya labu sawah ya. Kalau di tempat teman-teman apa namanya? Dan ini saya beli seharga 5.000 ya. Kalau di tempat saya tuh labu seperti ini agak lumayan mahal ya. Kalau di kampung ini sangat murah sekali. Mungkin hanya 2.000 atau 1.500 ya kalau ukuran kecil seperti ini. Dan ini dikupas dulu kulitnya. Ini kulitnya agak keras ya teman-teman. Oh ya teman-teman, labu sawah ini selain untuk sayur, ini bisa buat lalapan ya, direbus, dicocol sama sambal, ini juga sangat enak sekali. Dan ini saya ambil bagian dagingnya saja. Untuk bagian tengah ini saya tidak gunakan, meskipun ini masih muda ya, tapi saya gunakan yang bagian daging pinggirnya saja. Kemudian diiris memanjang seperti ini, atau bisa kotak-kotak juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Kalau sudah, bisa pindah ke mangkok dan selanjutnya cuci sampai bersih ya. Kemudian sisihkan terlebih dahulu.
Untuk bumbunya ini saya menggunakan 6 siung bawang putih, ukurannya besar ya. Ini dipotong-potong dulu ya teman-teman. Kemudian juga ada bawang merah. Jumlah bawang merah ini lebih banyak dari bawang putih ya. Dan ini juga saya potong kecil-kecil seperti ini, biar nanti saat dihaluskan lebih mudah ya. Kemudian ada kunyit, ini saya menggunakan sedikit saja. Untuk kunyit ini bisa dibakar, bisa tidak ya. Kemudian kencur, ini jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Untuk kencurnya ini harus ada karena bikin sedap ya. Kemudian ada 4 butir kemiri. Untuk kemiri ini saya tidak sangrai ya, karena tidak sempat ya teman-teman. Sudah buru-buru masaknya, jadi nggak sempat saya sangrai. Kemudian ada cabai ya, ini sudah saya siapkan cabai yang sudah direbus. Saya menggunakan cabai rawit dan juga cabai merah keriting. Untuk cabai merah keritingnya ini saya menggunakan 4 buah saja ya. Kemudian ada terasi, ketumbar dan juga lada. Oke, sekarang kita akan haluskan. Ini semua bumbu dimasukkan ke dalam blender. Ini boleh menggunakan blender, boleh menggunakan ulekan ya. Kemudian tambahkan minyak dan haluskan. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, teksturnya halus banget. Kemudian untuk bumbu cemplungnya, ini saya menggunakan 1 batang serai. Ini sudah dimemarkan, kemudian ditali simpul seperti ini. Kemudian juga ada lengkuas, ini sekitar 1 ruas ya. Kemudian ada 3 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam. Ini sudah saya cuci bersih semua. Oke, sekarang siapkan panci, beri sedikit minyak. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini kita tumis ya sampai bumbunya itu harum, berubah warna dan juga matang ya pastinya. Masukkan juga bumbu cemplungnya. Kemudian tumis kembali sampai benar-benar matang bumbunya, dan ini aromanya juga sudah keluar, warnanya sudah berubah cantik seperti ini. Ini benar-benar sangat harum ya teman-teman. Kalau bumbunya harum gini dijamin kuahnya itu bakal sedap banget ya. Oke, sekarang masukkan air ya, ini dikira-kira saja. Karena nanti saya menggunakan santan instan, jadi ini saya kasih airnya agak banyak ya. Dan ini sudah mendidih, bisa kita masukkan labunya. Masukkan juga telur. Sekarang tambahkan garam, kaldu jamur. Teman-teman kalau suka bisa ditambahkan sedikit gula pasir ya. Dan ini saya masukkan 2 bungkus santan instan. Mereknya bebas ya, boleh apa saja. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar juga boleh ya. Rasanya pasti lebih gurih lagi kalau menggunakan santan yang segar. Karena ini saya masaknya praktis, jadi saya menggunakan santan instan saja ya. Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Masak sampai mendidih kuahnya. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau masih kurang garam bisa ditambahkan lagi ya. Dan ini sayurannya juga sudah matang ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya tambahkan 1 sendok makan bawang goreng. Kemudian masak lagi sampai kuahnya ini mendidih tanak. Kalau sudah matang bisa kita pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan ya. Dan ini aromanya benar-benar sangat harum, kuahnya tuh sedap banget. Ini bisa dinikmatin bersama nasi putih, bisa juga untuk sayur lontong ataupun ketupat ya. Ini sangat enak banget pokoknya. Dan ini juga menu yang sederhana, praktis karena lauk dan sayur sudah jadi satu. Dan ini saya tambahkan lagi ya bawang gorengnya biar makin mantap aromanya. Oke teman-teman, sayur lodeh, labu, dan telur siap untuk disajikan. Sangat mudah bukan? Silahkan nanti dicobain ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.